خير سعد كيف حالك سعد؟ طيب الحمد لله أنا بخير. بسم الله نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله نبدأ في هذه الليلة قراءتنا في كتاب الأصول الثلاثة. ووصلنا في الأسبوع الماضي إلى الصفحة الثامنة. نعم. وإن شاء الله سنكمل في هذه الليلة قراءتنا في الصفحة الثامنة. آه، الرقم الثاني، الثانية أن الله لا يرضى. هذا هو. آه، سنقرأ إن شاء الله في هذه الليلة. طيب من معنا؟ من سيقرأ؟ Siapa yang baca malam ini? Ana Ustaz. Baik, Masya Allah. Saya Rizky bersama kita. Baik, Taufan. Apa Ustaz untuk e-book? Oke. Nah, baik, tafadhal. Ats-tsaniyatu Mm-mm. annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal Baik, wala nabiyyun mumtaz. mursal Wala nabiyyun mursalun. mursalun. Nah, baik, sebelum kita hatikan ini, kita melanjutkan pembacaan kita kemarin. Apa temanya kemarin, kata Syekh apa? I'lam rahimakallah, katakanlah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib setiap muslim mempelajari tiga permasalahan utama ini. Artinya kita wajib memahami kaidah yang tiga ini. Yang pertama apa kaidah kemarin? Bahwasanya Allah menciptakan kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Ini satu hal yang wajib diimani, bahwasanya manusia tidak diciptakan begitu saja. Enggak. Kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban. Dan di antara bentuk bukti Allah tidak meninggalkan kita saja, tidak meninggal apa menciptakan lalu abasan. Abasan itu artinya tanpa ada faedah. Nah, buktinya bahwa Allah kirimkan Rasul, Allah kirimkan syariat, ya supaya kita bisa mengikuti tuntunannya dan apa menempuh jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, nah ini yang kita baca. Artikan statistik tafadhol. Ats-tsaniyatu. Yang kedua, sesungguhnya bahwasanya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengannya satu apapun dalam beribadah kepadanya. Nah, Tidak malaikat yang dekat dan tidak pula nabi yang diutus. oh, baik, mumtaz. Berarti yang kedua apa? Bahwasanya Allah tidak redha dia disekutukan, ya dijadikan sekutu bersamanya seorang pun. Ya, baik itu malaikat yang muqarrab, yang dekat dengan Allah, makhluk yang terbaik, atau nabi yang diutus ke muka bumi. Maka malaikat dan nabi saja yang merupakan makhluk yang terbaik, itu tidak bisa dijadikan sekutu untuk Allah, apalagi di bawah itu. Ya, apalagi yang bukan malaikat, bukan pula nabi. Apalagi makhluk-makhluk yang jauh statusnya di bawah manusia, ya. Ada yang menyembah pohon misalnya, ada yang menyembah matahari, ya, makhluk yang tidak bernyawa. Ada yang menyembah sapi misalnya. Ya, maka ini sesuatu yang apa, tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ahsantum. Baik, kita i'rabkan ini. Ats-tsaniyatu. Atsaniyatu mubtada Ustaz ya. Ats-tsaniyatu ini mubtada. Ini kita jadi ini kalimat baru, ya. Ats-tsaniyatu sebagai mubtada. Ya, ats-tsaniyatu ini asalnya apa? Al-mas'alatu tsaniyatu. Maka kalau kita lihat ke asalnya ats-tsaniyatu na'at dari al-mas'alah, ya. Na'at dari al-mas'alah. Boleh saja kita jadikan dia mubtada, ya. Tidak masalah. Jadi kalau kita ke asal dia na'at dia. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ya. Baik, ahsantum. Anna. Anna isim Anna Anna nasab. isim Anna gimana ceritanya Anna Eh, isim Anna? eh, Anna huruf huruf nasab amil nasab. yang isimnya setelah Anna. Nah, berarti Anna itu huruf. Huruf apa? Huruf Pertama huruf nasab. nasab.
Nah, dia teman dari inna. Yang kedua, dia huruf taukid juga ya. Dia Iya, mengandung mana? Taukid di sini. penguat. Penguat. Dan didapati juga anna sebagai huruf masdar, masdar mu'awwal. Tapi di sini apakah dia sebagai masdar mu'awwal? Bisa jadi, tapi dia lebih condong ke jumlah fi mahalli raf'in khobar nanti ya. Berarti anna kita bilang apa? Oh, harfu nasbin wa taukid. Nah, Allah Allah lafzul jalalah sebagai mansub sebagai isim anak. ini yang isim annanya. Allah isim anna. Lafzul jalalah mansub sebagai isim anna. Nah, santu. La yardo. Ya, La la nafiyah Ustaz ya. la nafiyah. Nah, la nafiyah. Ya, karena dia setelahnya fi'il maka bukan la nafiyah lil jinsi ya. Jangan bilang la nafiyah lil jinsi ya. Karena setelahnya fi'il. Kapan kita bilang la nafiyah lil jinsi? Setelahnya isim yang fathah ya. Isim mabni dengan fathah. Kalau di sini dia harfu nafin saja. Nah, yardo. Yardo fi'il mudhari marfu. Yardo fi'il mudhari marfu. Betul ya. Yardo fi'il mudhari marfu. Kenapa kita bilang dia marfu di sini? Nah, apa jawabnya kalau pertanyaan gitu? Kenapa dia marfu? Kalau ditanya kenapa marfu, apa jawabnya? Karena datang setelah la nafiyah Ustaz. Bukan. Bukan karena salah nafi ya. Hmm. Karena tidak ada yang mendahului dari huruf nasab, huruf jazm. Ya, karena fi'il mudhari keadaannya gitu aja. Kalau dia ada huruf nasab, mansub, kalau ada huruf jazm, majzum, kalau tidak ada satu pun berarti dia marfu. Maka la di sini bukan huruf nasab, bukan huruf jazm, maka dia kembali ke asal marfu ya. Taib, ya Allah fi'il mudhari marfu ya. Apa tanda rafa'nya? Alif maksur Ustaz. Alif maksurah. Bukan. Tanda rafa'nya bukan alif. Tanda rafa itu tiga saja. Ya. Tanda rafa itu tiga saja. Kalau tidak dhamma, kalau tidak subutun nun, Oh atau iya. dhammah Oh, muqaddar. nama muqaddar Dhammah alal alif muqaddar. Alal alif ya. Alif ditanda. itu yang posisi dhammahnya ada di situ. Nah, santai. Berarti tanda rafa'nya dhammah muqaddar. Tapi yardo ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang artinya redho ya. Apa fi'il madinya? Rodiya. Radiya. Santum. Radiya yardo. Radiya yardo. Maka dalam hadis disebutkan raditu billahi rabbah ya dari fi'il radiya yardo. Naam, santum. Berarti yardo fil mudhari marfu dengan dengan dhammah muqaddarah di atas alif dan dia adalah fi'il mu'tal akhir ya. Fi'il yang hurufnya illat alif ya. Baik. Setelah fi'il apa yang kita cari fa'il ya? Ada fa'il di sini? Domir. Oh Ustaz kembali ke Dhamir huwa. Iya, lafzul betul ya. jalalah Allah. Anna Allah la yarda. Siapa yang la yarda? Huwa. Berarti Allah. Nah, kembali ke Allah. Berarti yarda fa'ilnya mana? Dhamir mustatir huwa. Kembali ke Allah yang ada di sebelumnya. Santuh. Baik. Berarti yarda fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Nah, lanjutkan. An amil nasab. An ini amil nasab. Baik. Amil nasab atau harfu nasbin. Harfu Haruf nasbin. nasab. Ya, apa lagi? Huruf masdar. Ah, dan ini otomatis. Semua an itu pasti dia masdari ya. Ya kalau setelahnya fi'il mudhari ya. An setelahnya fi'il mudhari maka kita bilang an masdari ya. Maka an kita bilang huruf nasab dia temannya apa saja teman an? An, lan, Idan ada idzan, ada kai, lam kai ya. Lam itu huruf nasab yang masuk pada fi'il mudhari ya. Kita harus tahu huruf nasab itu ada dua jenis dan nasab menasabkan isim itu yang anna ini yang pokoknya
Ada yang menasukkan fi'il. Nah, ini dia. An dan kawan-kawannya. Baik, berarti an huruf nasbin wa masdarin. Kenapa kita bilang dia huruf masdar? Karena setelahnya itu adalah bisa dijadikan masdar. Punya i'rab tersendiri ya, sebagai masdarnya ya. Baik, kita lihat nanti apa i'rab masdarnya. An harfun nasbin wa masdarin. Yushraka Fi'il mudhari mansub. fi'il mudhari mansub karena ada an. Baik. Yushraka ini fi'il mudhari mansub. Betul. Tanda nasabnya fathah di Hmm. akhirnya. Baik, fi'il mudhari di yushraka ini. Fi'il mudhari'nya ma'lum atau majhul? Majhul. Majhul. Apa itu fi'il mudhari majhul? Yang hanya memiliki maf'ul bih. Maf'ul bihnya maju. Ah, fi'il mudhari majhul? Yang tidak ada Mabni pelakunya. lil majhul. Fi'il mudhari yang tidak ada pelakunya. Baik. Tidak ada fa'il. Ya, atau bahasa kita adalah kalimat negatif. Pasif. Afan, kalimat bukan kalimat negatif ya. Kalimat Pasif, pasif. Ustaz. Pasif. Baik, asantum. Yushraka ini fi'il mudhari majhul, artinya fi'il mudhari yang dipasifkan. Yang mana fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, kalau di kita fi'il yang diolidi ya, dipukul, ya, dirampas, dimakan, ya, ditulis. Ya, itu namanya fi'il mudhari majhul atau pasif. Dan yushraka ini fi'il mudhari pasif. Apa tanda pasifnya? Gampangnya tanda pasif itu kalau fi'il mudhari apa? Dhammah awal, fathah sebelum akhir. Nah, itu Huruf pasif. akhir. Dhammah awal, fathah sebelum akhir. Iya, di sini dhammah, ro-nya fathah. Kalau fi'il madhi apa rumus pasifnya? Fi'il madhi. Hmm. Doma awal, kasroh Dhamma sebelum akhir. awal. Dhamma awal apa? Kasroh sebelum Kasroh akhir. sebelum akhir. Ahsantum, ini rumus pasif fi'il madhi ya. Seperti kutiba. Dhamma awal ya, kasroh sebelum akhir. Baik. Betul. Berarti an yushraka. Yushraka fi'il mudhari majhul, mansub dia karena ada an. Tandanya fathah. Baik. Kalau fi'il mudhari'nya aktif, apa yang kita cari fa'il? Kalau fi'il mudhari'nya pasif, apa yang kita cari setelahnya? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Santum. Kalau dia pasif, yang jadi naibul fa'il. Ada naibul fa'il setelahnya? Kalau ada, nanti kita skip dulu ya. Berarti kita jumpa nanti. Ada ya. Nah, ada ya. Baik. Berarti kita tahan dulu. Ma'ahu. Ma'a zorof bukan Ustaz. Ma'a zorof. Ya, santum. Zorfu makan ya. Zorof makan. Ma'ani zorof mansub. Ya, dengan tandanya fathah. Dan setelah zorof itu ada mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Domir mutasil huwa. Domir mutasil hu. Hu ya. Hu itu yang mudhof ilaih. Berarti hu kita bilang domir mutasil mabni ya. Semua domir itu mabni dengan doma sebagai mudhofun ilaih. Dari ma'ahu ya. Baik, ahsantum. Ahadun. Ahadun naibul fa'ilnya Ustaz. Ahadun naibul fa'il. Ini naibul fa'il dari yusyraka. Anna Allah la yadha an yusyraka ma'ahu ahadun. Disekutukan bersamanya sesuatu pun. Ahsantum. Ahadun naibul fa'il. Ya, fi ibadatihi lanjut. Fi ibadatihi. Fi ibadati jar majrur syiful jumlah. Fi ibadati jar majrur. Fi huruf jarnya ibadati Hi isi majrur tandanya kasroh ya. Dan dia mudhof ya ke hi apa ya mudhof hi. ke hi mudhofun ilaih. Hi mudhofun ilaih domir mutasil mabni dengan kasroh. Tasrif. Ya, jadi kalau kita lihat ini mabninya kadang domah kadang kasroh ya. Antara dua, hu bisa hi, tergantung baris sebelumnya. Ini untuk meringankan. Tapi kalau kita mi'rabnya maka mabninya dengan tanda yang kita baca. Kalau kita baca hu berarti mabni dengan domah. Kalau kita bacanya hi berarti mabni dengan kasroh. Ya, sebagai mudhof ilaih, ibadatihi hinya mudhofun ilaih. Baik, sampai sini dulu kita tahan. Baik, tadi kita sebutkan an dan setelahnya itu an masdariyah. Kenapa? Karena dia bisa di-i'rabkan baru sebagai masdarnya. Apa i'rab masdarnya di sini?
Hmm. Ada yang tahu? Rizky tahu? Apa i'rab barunya, i'rab tambahan sebagai masdarnya? Tafadhal kalau ada yang tahu. Boleh bantu. Masdar muawwal Ustaz. Iya, jadi kan masdar muawwal ya. An setelahnya fi'il itu kan masdar muawwal. Hmm. Nah, masdar muawwal ini dia punya i'rab sendiri ya. I'rab di dalam jumlah. Apa i'rabnya di sini? Masdar muawwalnya. An masdari ya. Bukan. Oh, An masdar itu nama hurufnya ya. an Tapi ada yang tahu? Boleh bantu, boleh menambahkan. Ainal ikhwah. mubtada Ustaz. Mubtada? Di bagian Hmm, oh, ya, bukan. bukan mubtada ya. Tahu yang ditanya? I'rab tambahan dari an yusyraka ini. Nah, mulai dari sini kita kasih tanda ini. Mulai dari sini, enggak sampai fi ibadat yang tadi kita irabkan. Nah, ini punya i'rab tambahan sebagai masdarnya. Tadi kita bilang dia masdar muawwal, ya dia punya i'rab tambahan. Apa i'rab tambahannya? Lihat kalimat sebelumnya. Ini clue-nya. Oh, khobar an Ustaz. Khabar ana bukan. Bukan pula khabar ana. Baik, sebelum yang ini. Mana khabar annanya? Tadi Allah, lafzul jalal isim anna. Khabar annanya yang mana? Gabungan. Layardo. Layar do. Dari layar do ini baru khabar anna ya. Berarti Oh, mulai dari layar do baru khabar anna. Berarti jumlah ini yang khabar anna. Nah, berarti kalau khabar anna dari layar do awalnya. Nah, sekarang yang ditanyakan bukan dari layar do, tapi dari an yusroka. Nah, hmm, siapa yang tahu? Silakan. Coba-coba jawab, mudah-mudahan benar ya. Hmm. Ah, baik. Sudah nyerah berarti. Tapi yardo. Pasti yardo, Allah tidak redho. Redho nih, yardo nih, fi'il lazim muta'adi. Yardo, lazim muta'adi. Kita punya dua fi'il, lazim muta'adi. Tahu bedanya? Tapi skip apa beda lazim muta'adi? Apa itu fi'il lazim? Hmm. oh, eh Lazim tidak butuh lazim objek. yang butuh. Lazim yang tidak butuh. Oh, Muta'adi yang yang tidak butuh. butuh. Baik, yardo ini. Lazim muta'adi. Mutaaddi Ustaz. Muta'adi. Muta'adi. Ya, yardo itu bisa diartikan suka ya. Suka. Ya, kalau kita ridho. Kalau kayak suka ya, saya suka kamu. Berarti kan objek dia. Nah, berarti yardo ini muta'adi. Berarti an yushraka bihi apa ya tambahannya? Nah, sudah ada clue-nya tuh. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih dari yardo. Kalau kita lihat balikan ke asal tadi kita bilang an ini masdar ma'wal ya mas an dan setelahnya al dan setelah itu masdar ma'wal. Kenapa? Karena bisa diubah jadi masdarnya. Apa masdarnya berarti? Yusyraka apa masdar asyraka kan tidak apa fiilnya ya. Asyraka yusyriku berarti isyrak. Berarti kalau kita balikan ke masdarnya Pak, annallaha la yardal isyraka ya innallaha la yardal isyraka ma'ahu. Nah, seperti itu ya. Ya, Allah tidak redho kesyirikan. Dia disekutukan bersamanya seorang pun dalam ibadah. Baik, nah ini contoh masdar mu'awwal. Ini yang tadi kita bilang. Kalau jumpaan dan selainnya fi'il, itu bisa diirakan sebagai masdar mu'awwal. Dan dia sebagai masdar, itu i'rabnya bisa di mana-mana. Nanti bisa dia mubtada, dia bisa khobar, bisa maf'ul bih seperti di sini maf'ul bih. Ya, bisa juga dia fa'il ya. Kalau yang mubtada apa contohnya dalam Al-Qur'an? Ayat-ayat puasa yang bisa sering kita baca. Wa antasumu
Nah, wa antasumu khairul lakum, ya kan? Ini ayatnya. Wa antasumu khairul lakum. Nah, ini kan an setelahnya fi'il berarti masdar awal. Nah, apa ya antasumu di sini? Apa ya antasumu sebagai masdarnya? Mubtada. Khairun khabar. Nah, kenapa? Karena dia bisa dua apa masdarnya dari tasumu apa masdar soma yasumu siyam atau saumun. Berarti kalau kita balikkan ke asalnya Pak, as-saumu khairul lakum. Kan gitu ya. As-saumu khairul lakum. Nah, cuma Al-Quran pakai ke lafaz masdar mawad wa antasumu khairul lakum. Mana sama ya i'rab apa i'rab yang berbeda karena dia pakai sigot masdar muawwal, maka tentu kita artikan ya sebagai fi'il. Tapi semoga dipahami tentang masdar muawwal ya. Jadi kalau kita jumpa an setelahnya fi'il mudhari, itu disebut masdar muawwal dan dia punya i'rab tambah dalam kalimat, lihat konteksnya aja. Kalau objek dia berarti maf'ul bih, kalau dia khobar berarti kita bilang khobar, kalau dia sebagai mubtada di awal kalimat mubtada seperti itu. Baik, ahsantum. Berarti sudah dapat kita i'rab dari anna sampai ibadat. Kita lanjutkan la malakun muqar. La, i'rabkan la. Udah. La, la nafi Ustaz. La nafiyah biasa ya. La nafi. Bisa juga jadi atof di sini ya. Hmm. Oh, atau dari yang sebelumnya Ustaz. Atof Kayak dari yang ahadun. sebelumnya. Nah, atof dari mana? Ahadun ya. Atof ke ahadun. Karena malakun ini ma'atuf ke ahadun nanti. Ya, an Allah an yusyraka ma ahadun. La malakun. Berarti kan malakun termasuk ke ahadun. Allah tidak ridho disekutai dia disekutukan dia dengan seorang pun, sesuatu pun. Ya, sesuatu itu apa saja ya, malak. Ya, tidak malaikat. Berarti malakun ma'tuf. Nah, berarti enggak dapat kita. Berarti malakun apa ya? Malakun ma'tuf. Oke, ahadun. Maka la ini huruf ataf. Ya, la bagian dari huruf ataf. Kita udah hafal huruf ataf, ada 10 huruf ataf. Wa, fa, summa, ada aw, ada am, ada imma, ada bal, ada la. Nah, la ini bagian dari huruf ataf. Ada la, ada lakin, ada hatta, 10 huruf ataf. Ya, maka la huruf ataf. Berarti kita bilang la ini huruf nafi dan ataf. Nah, ataf dan makna nafi. Nah, malakun ma'tuf ke ahadun. Muqarrabun, Korobon. Naat Ustaz ya. na'at ke malakun. Ahsantum. Kemalakun. Malakun muqarrabun. Malaikat yang didekatkan. Ya, tanda naat dalam kalimat apa? Kalau dalam kita tahu dia naat, clue-nya bisa mengandung yang dalam terjemahan. Ya, karena sifat clue-nya malaikat yang didekat. Dan tandanya dalam kalimat juga dia sama-sama apa? Jenis, jenis, sama jumlah. Sama dalam ma'rifah nakirahnya. Ya, kalau sama tanwin, sama alif lam, sama alif lam. Lanjut, wala nabiyyun mursal Waw ataf, huruf ataf. wa ataf lagi, la, sama nafi dan Sama. ataf juga. Ya, nabiyun Nabiyun ma'atuf ke ahadun. ma'tuf ke ahadun atau ke malakun boleh yang dekat. Mursalun Mursalun naat. naat ke nabiyun. Ma'at ke Ya. nabiyun. Santo. Ini Arab pertama tadi, malakun adalah maktuf. Bisa juga kita Arabkan yang kedua, versi kedua. Boleh ya. Supaya tahu ya, keduanya kayak apa malakun ini. Ada nggak kemungkinan Arab yang lain selain maktuf gitu ya? Ada? Betul, Ustaz. Badal? Badal ke ahadun? Hmm, badal. Cuma ada dahdalanya sebagai antof, maka lebih dekat ke maktuf daripada badal ya. Dan keduanya sama-sama tawabi ya. Baik badal atau maktuf. Cuma karena ada huruf atofnya, maka lebih dekat ke maktuf. Ada yang lain? Hmm. Bisa nggak direkan khobar malakun ini? Bisa ya. Malakun ini khobar.
dari mubtada huwa. Nah, bisa ya. Nah, jadi kalau kita jadikan dia khabar bisa. Berarti kita baca gini, innallaha la yarda an yushraka ma ahadun fi ibadatihi la huwa malakun muqarrab la huwa. Nah, berarti huwa mubtada. Malakun muqarrab wala huwa nabiyyun mursal. Gitu ya. Tidaklah dia malaikat yang dekat atau nabi yang diutus. Ya, berarti bisa seperti itu. Nah, jadi menunjukkan kekayaan dalam i'rab itu satu kata dalam kalimat bisa mengandung beberapa versi i'rab dan itu tidak bertentangan ya. Dan itu mungkin saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan silakan terkait i'rab atau terjemah atau yang lainnya. Ya, kalau atau ada tambahan silakan. Kalau enggak kita lanjut. Wad dalilu. Lanjut terus dibaca. والدليل قوله تعالى Mm-mm. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Nah, saya artikan surat Al-Jinnu سورة الجن al-ayah آية الثامنة عشر. Al-Jin al-ayah ats-tsaminata asyarah. Ats-tsaminata asyarah. Baik, santuk. Kita artikan. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, firmannya Ta'ala, dan bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian Mm-mm. eh, berdoa kepada selain Allah Mm-mm. ahadan. Oh, ya, maka Wa annal janganlah masajida kalian lillah, sesungguhnya masjid itu sekali-kali adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Janganlah kalian meminta seorang pun, lihat. Di sini pakai kalimat ma'a ya. Nah, ini mana syirik. Syirik itu artinya dia mempersamakan dengan Allah seseorang yang lain, sesuatu yang lain. Ya, bukan bukan berarti syirik itu artinya dia tinggalkan Allah lalu dia minta ke yang lain. Syirik itu artinya kita minta kepada Allah, minta juga ke yang lain. Atau mana syirik? Ya, maka Allah mengatakan wa anal masajida lillah. Sebenarnya masjid itu milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah pakai ma'a. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada yang lain. Baik, ahsantum. Kita i'rabkan. Ad-dalilu wa wa harfu atfin. al-fadhaf boleh atau istinaf boleh Oh, juga ya, oh. kalimat baru. Kalau Ad-dalilu istinaf berarti ad-dalilu mubtada, Ustaz. Kalau istinaf. ad-dalilu mubtada. Nah, kalimat baru. Ahsantum. Mubtada marfu dengan dhammah. Kemarin kita udah bahas ad-dalilu ini adalah isim yang diambil dari fi'il. Mana fi'ilnya? Apa fi'ilnya? Dalil ini? Fi'il madhi mudhari'nya? Ambil dari dalil, Ustaz. Ya, dalil itu diambil dari fi'il. Apa fi'ilnya? Ada yang tahu? Dala dala ya dulu. Dalla yadullu. Dalla yadullu. Contoh. Baik, dalilu mubtada marfu dengan dhammah. Qaulu Hmm, qaulu khabar, Ustaz. qaulu khabar. Nah, Mas Antum. Ya, dalil mubtada qaulu khabar. Dalam terjemahan bisa kita lihat dalilnya adalah kata adalah itu adalah khabar ya. Qaulu khabar. Qaulu ini adalah masdar dari fi'il apa? Qala yaqul. Qala yaqulu. Qala yaqulu masdar qawlan. Santum. Maka ini masdar ya dari fi'il qala yaqulu. Di sini dia sebagai khabar dari ad-dalilu. Lanjut Mudhafun ilaih. Nah, domir mutasil mabni dengan dhammah sebagai mudhafun ilaih ya dari qaulu ya santum. Ta'ala masih ingat i'rab ta'ala. Ta'ala kita bilang apa? Jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah kalimat sisipan. Ya bukan bagian inti dari kalimat.
Ya, ketika menyebut nama Allah, lalu kita tambahkan kata Azza wa Jalla atau Ta'ala. Ketika menyebut nama Nabi, kita tambah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyebut nama sahabat, kita tambah radhiyallahu anhu. Itu namanya jumlah i'tirabiyah. Baik. Ta'ala ini apa bentuknya nih, Pak Rizky? Fi'il, isim, huruf. Hmm. Ta'ala fi'il Ustaz. Ta'ala fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Contoh. Ta'ala fi'il madhi wazan tafa'ala. Dan ini menunjukkan ketinggian, keagungan. Maka kalau kita lihat fi'il yang merupakan Allah itu fi'il wazan tafa'ala. Ta'ala, tabaraka. Baik, ahsantum. Baik, ad-dalilu mubtada qaluhu khabar sudah. Berarti kita irokkan ayat wa annal masajida lillah wa Wa istinah Ustaz. Nah, istinaf atau antof ya boleh ya. Anna Anna. Amil nasab Ustaz. anna Harfu nasbin. harfu nasbin wa taukid. Nah, Oh, taukid. Oh, penguat ya Ustaz. penguat dia. Hmm. Hmm. Al-masajida. Hmm. Al-masajida. Isim Anna. Isim anna Mansub. al-masajid isim anna mansub ya dengan Dengan fathah zahira, nampak fathahnya di akhir. Setelah anna wajib kita sebut isim anna, cari isimnya ya dan khobarnya. Baik, masajidah ini jamak dari apa? masjid. Masjid. Masjidun ya. Masjid jamaknya masajid. Dan masajidah ini adalah lafaz sigot muntal Jagot jumu. mom. Nah, bagian dari termasuk kelompok IGM, isim gairu munsharif. Tidak boleh kasrah, tidak boleh bertanwin. Nah, lillahi Lillahi hmm, jar majrur. lillahi jar majrur. Santum. Nah, ini ringkasnya ya. Lam harful jar, Allahi lafzul jalalah sebagai Harful isim jalalah sebagai majrurnya, isim majrur. majrur dengan kasrah zahirah. Baik, apa i'rab tambahan lillahi? I'rab tambahan Kho- lillahi ada Khobar Anna Ustaz. khobar anna, santum. Khobar anna. Sesungguhnya mesin itu adalah lillah, miliknya Allah. Maka itu khobar ya. Khobar anna berarti syibihu jumlah sebagai khobar. Nah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Fa Apa ini? Ada yang tahu fa i'rabnya? fa ataf Ustaz. Fa atof. Bisa atof tapi ada lebih kuat atau Oh, lebih pas i'rabnya. Ada yang tahu? Ini namanya fa al-fasihah. Ya, fa al-fasihah. Ya, fa fasihah. Ya, fa fasihah itu artinya penegasan. Fasihah. Kapan fa ini disebut fa fasihah? Ketika dia menegaskan apa namanya kalimat ya, pendahulu sebelumnya, kalimat sebelumnya. Jadi ada pengantar lalu ditegaskan dengan fa ini. Seperti di sini, ini pengantarnya. Sebenarnya masjid itu adalah milik Allah, pengantarnya. Fala maka. Nah, jadi maka ini adalah menegaskan dari kalimat sebelumnya. Ini namanya fa fasihah. Fa al fasihah. Apa contohnya? Misalnya dalam kalimat Indonesia pun juga bisa kita bikin. Misalnya, saya orangnya tidak suka keributan. Maka tolong jangan kalian ganggu saya. Seperti itu ya. Ya, maka ini namanya fa fasihah. Nah, ini juga sesungguhnya masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian meminta seorang pun pada seorang pun selain kepada Allah. Fa fasihah la la nahi Ustaz. la nahi harfu nahi. Harfu jazim ya, huruf jazam menjazmkan dan dia huruf nahi melarang. Ahsantum. Ya, ada huruf nahi itu bagian dari huruf jazam. Berarti istilahnya wajib fi'il mudhari'nya majzum. Nah, mana fi'il mudhari' majzum? Tad'u. Katakan Tad'u. tad'u. Fi'il mudhari majzum. Empat tanda jazam. Harfun nun Ustaz. Hazfun nun. Ahsantum. Asalnya apa?
Tada'una. Tad'una. Tad'una ada nanya. Maka kita bilang tad'u fil mudhari' majzum. Kenapa majzum? Kalau ditanya kenapa fil mudhari' majzum jawabnya? Karena terdapat didahului la nahiyah, Ustaz. Karena diawali huruf jazam, huruf la-nya. Ya, nah, ini jawabnya. Kalau ditanya kenapa fil mudhari' mansub ada huruf nasab sebelumnya. Kenapa majzum ada huruf jazam sebelumnya? Di sini huruf jazamnya la. Tanda jazam hasfun nun. Hasfun nun. Santun. Tanda jazam ada berapa, Ustaz Rizky? Tanda jazam? 3, Ustaz. 3. Apa saja? Sukun, Sukun, hasfun nun, hasfun nun, hadfu harfil illah. hasful ilat. Asantum. Tanda jazam 3. Sukun. Ya, sukun. Tanda asalnya sukun. Seperti kata bayak tubuh. La taktub. Sukun. Atau hasfun nun. Kalau dia di akhir nun. La taktubu. La taktubi. La taktuba. Atau hasful illah. Kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Seperti la tad'u. Ya, tad'u ini asalnya adalah mu'tal ya. Kalau dia mufrad berarti hasful illah. La tad'u. Ya, la apa lagi? La tajri. Ya. Nah, santai. Baik, fil mudhari majzum hasfun nun. Fa'il. Setiap fi'il harus ada fa'il. Cari fa'il ya. Mana fa'il? Fa'ilnya domir mustatir antum, Ustaz. Domain mustatir antum. Salah. Antum itu tidak mustatir dia ya. Yang mustatir itu anta. Mufrad. Yang mustatir itu mufrad. Ya, tunggal. Seperti huwa. Itu bisa mustatir. Iya mustatir. Anta bisa mustatir. Ana bisa mustatir. Tapi kalau banyak atau dua itu dia biasanya nampak. Baik, mana fa'ilnya di sini? Ada yang tahu? Tadeu ini? Wow, Ustaz. Hmm. Al-waw fa'il. Nah, ini dia. Al-waw ini fa'il ya. Berarti waw ini domir dia. Waw itu domir itu. Domir mutasil dia. Domir mutasil. Hmm. Mabani dengan sukun ya. Karena harkanya sukun. Tadeu wawnya sukun. Maka sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Nah, dia mewakili antum. Jadi waw ini mewakili antum. Cuma bukan antumnya sebagai fa'il. Tapi wawnya. Ya, seperti itu ya. Berarti tadeu fi'il mudhari' majzum. Wawnya fa'il. Baik. Dipahami? Sudah dapat fi'il fa'il. Lanjut. Ma'ah. Zorof makan, Ustaz. Zaraf makan. Ahsantum. Zaraf mansub. Ya, tandanya fathah. Hmm. Allahi. Wallahi lafzul jalalah mudhafun ilaih. Mm-mm. Allah yang nafzul jalan mudafun ilaih. Mudaf ilaih. Majur dengan kasrah. Ahsantum. Setelah zaraf itu mudafun ilaih. Ahadan. Hadan fulun bih Mafulun bih dari dari tada'u. tada'u. Betul ya. Fala tada'u ahadan. Ma'allahi. Bisa ya. Berarti ahadan maful bih mansub dengan fathah zahirah. Fathahnya tampak. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Lanjut as-salisatu. Hmm. Ats-tsalitsatu anna man ata'a rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribun Walau kana aqraba qaribin. qaribin. Nah, lanjut. Wad dalilu. Lanjut. Wad Hmm. dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu Hmm. aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, ahsantum. Surah. Suratul Mujadilah ayat Hmm.
الثانية والعشرون. Atsani wal ishruna. Contoh. Atsaniyatu wal ishruna. Boleh. Baik, mumtaz. Kita artikan sampai sini. Nah, ini yang ketiga. Berarti kita simpulkan kata Syekh ada tiga kaidah nih yang harus diyakini seorang muslim, dipelajari dan dipahami juga prinsip dalam hidup. Bahwasanya Allah menciptakan kita, lalu Allah kirimkan Rasul supaya kita bisa mengikutinya, menjadi penuntun. Yang kedua, Allah tidak redho disyirikan, disekutukan satu apapun. Dan yang ketiga, artikan. Ketiga, bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh Mm-mm. baginya untuk berloyalitas kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Nah, Meskipun mereka adalah kerabat yang dekat. hadati menentang ya. Ada dia menentang Allah dan Rasul. Meskipun mereka aqraba qarib. Meskipun adalah karib yang paling dekat. Kerabat yang paling dekat ya. Bapak, anak, ya kerabat dekat. Wa dalilu, mana dalilnya? Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Coba kita artikan dalil ini. tidak kamu dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, Hmm. mereka Yuwadun, berloyalitas lalu mereka saling berkasih saling sayang. kasih Mawaddah sayang ya. kepada Kepada orang yang orang ini. yang Berkasih sayang terhadap orang yang menantang Allah hadallah. Menentang Allah dan dan Rasulnya. Rasulnya. Meskipun mereka Walau adalah kanu. Nah, meskipun mereka adalah aba, bapak, ayah-ayah bapak mereka, mereka. Hmm. atau anak-anak laki mereka, atau Hmm. saudara-saudara mereka, atau Hmm. ashirotahum, keluarga Ustaz. Ikhwanahum saudara Ashirah ini Ashir itu ini ke kerabat Atau kerabat kerabat atau mereka, keluarga besar ya. keluarga besar. Oh. Artinya yang masih ada hubungan kekerabatan atau Ashirah. Ulaika. Mereka itu adalah orang yang ditetapkan di hati mereka iman. Hmm. Yang Allah tetapkan Hmm. dalam hati mereka iman, dan Allah kuatkan mereka Allah kuatkan mereka dengan ruh biruhim minhu dengan ruh darinya. Ya, ruh ruh di sini di darinya. antara mana adalah pertolongan ya. Hmm. Hmm. Dan Allah memasukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka Hmm. kekal di dalamnya. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka itu adalah golongan Allah, dan sesungguhnya Ketahuilah. ketahuilah sesungguhnya golongan Allah adalah Mereka mereka. itulah hmm, Itulah orang-orang yang beruntung. orang yang beruntung. Ya, Hizbullah mereka lah orang yang beruntung. Nah, baik, ahsantum kita sudah artikan ya. Ini yang ke-9 tadi, yang ketiga tadi bahwasanya siapa yang mentaati Rasul maka tidak boleh dia menjadikan orang kafir sebagai mualah, sebagai orang yang dijadikan loyalitas ya, dan menaruh kecintaan, keloyalan kepada mereka. Baik, kita irokkan sampai ad-dalilu ya. Sampai qarib ini insyaallah. Untuk mulai ini nanti ad-dalilu kita lanjutkan di pekan depan. Baik, irokkan. Anna harfu nasbin. Al-thalithatu. Oh, atalithatu mubtada. Al-thalithatu mubtada. Nah, Anna harfu nasbin wa taukid. anna harfun nasbi wa taukid tadi. Man isim syarat Ustaz ya. Mana isim syarat? Ada isim syaratnya? Ada syaratnya tidak ya? Kalau kita lihat mana sebagai syarat kalau ada jawab syaratnya. Ada jawab syaratnya? Ada ya? La yajuzu jawab syarat. Iya Ustaz. Nah, betul ya. Iya, boleh. Berarti man isim syarat. Isim syarat. Ya. Atau
Isim syarat mabni ya. Man dia isim mabni. Isim syarat itu mabni. Mabni dengan sukun. Ato'a. atau iya, madi Apa mabni nih ato'a? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Mabni dengan mabni fathah. dengan fathah. Apa fi'il mudhari ato'a? Yuti'u Ato'a yuti'u. Artinya taat ya. Mentaati ya. Santum. Ato'a yuti'u. Orangnya muti'un. Ya. Kalau perempuan muti'ah. Ya, maka ada anak seorang ngasih nama anak muti'ah. Ya. Ato'a fi'il madhi. Taib. Kemudian yang fathah. Ada fa'il? lamir mustatir huwa Ustaz. Domir mustatir huwa. Ya, kembali ke man ya. Nah, santum. Ar-Rasul ya. Ar-rasul maf'ul bih Ar-Rasul maf'ulun bih dari ato'a. Lanjut wa. wa harfu atfin Wa harfan fin. Nah, wahada. wahada Hmm. fi'il madi mabni Hmm. ala fathi Wahada fil madhi. Santum. Mabni dengan fathah. Wahada ini fi'il ya. Apa fi'il mudhari'nya nih? Wahada. yuwahidu Yuwahidu. Masdarnya tauhid. Tauhid itu dari fi'il wahada. Santum. Wahada fil madhi. Mabni dengan fathah. Ada fa'il? lamir mustatir Ustaz. Nah, tidak ada. Huwa Nampak berarti domir mustatir huwa. Domir mustatir huwa. Santum. Allah. Allah lafzul jalalah maf'ulun bih Lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih dari wahada. Santum. La yajuzu la. la la nafi Ustaz. Baik, sebelum la yajuzu. Ada yang utama dari man atau apa itu? Hmm. Isim Isim anna. syarat pasti mana oh iya Isim anna. Isim anna ya. Anna kan Hmm. hurufnya tadi. Berarti man atau rasulullah adalah isimnya. Baik. Lanjut. La yajuzu la. la nafi Ustaz. La nafi. Ya, betul. La nafi biasa ya. Asalnya fi'il mudhari biasa. Yajuzu. Yajuzu fi'il mudhari Hmm. marfu Marfu dengan dengan dhammah. dhammah. Fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Tidak ada tanda nasab, tidak ada huruf nasab dan jazam. Apa fi'il madhi yajuzu? Jaza Jaza yajuzu. Artinya boleh ya. jawaz Jaza yajuzu boleh. Masdarnya jawaz. Jawazan itu masdar dari jaza. Kebolehan. Isim fa'ilnya jaiz. Ya, jaizun boleh. Nah, la yajuzu lahu. Lahu. lahu jar majrur Ustaz. Jar majrur. Nah, santum. Lahu jar majrur. Gampang ya. La huruf jar. Hunya isim domir. Mabni dengan doma sebagai isim majrur. Mualatu. Perak mualatu ini. Mualah artinya menjadikan wali ya. Hmm. Perak mualatu. Oke. Ada atau yang lain? Jawab syarat dari man bukan Ustaz. Bukan. Ya, syarat laman la yajuzu. Intinya i'rab mualah. Mualatu. Dan tahu? Fa'il dari Yajuz, Ustaz. Fa'il dari yajuz. Fa'il lah ya. Dari yajuz. Kan tadi apa? La yajuzu lahu. Tidak boleh baginya. Apa yang tidak boleh? Berarti fa'ilnya belum ada nih. Mualatu fa'il. Ya, santum. Fa'ilun ya. Dan ini menunjukkan ada antunya. Kenapa mualah kan muannas ya? Ada tamar butuh. Kenapa bukan la tajuzu? Hmm. Kan seharusnya kan harus sama jenis ya. Jawabnya apa? Kalian tahu? Ini boleh karena sudah ada pemisah antara fi'il dengan fa'il.
Apa misalnya lahu. Nah, di lahu ini memisahkan fi'il dengan fa'il. Sehingga dengan itu dia tidak berlaku kuat lagi harus sama jenis antara fi'il dengan fa'il. Nah, ini alasannya ya. Ada pemisah lahu dengan fi'il dengan fa'il. Kalau dia langsung maka lebih ditekankan harus sama jenis. Baik. Mualatu fa'il dari yajuzu. Ya, marfu' dengan dhammah. Mualah ini masdar dari wala ya. Wala yuwali ya. Wazan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Fa'ala berarti wala gitu ya. Lainnya juga panjang. Fa'ala ya. Yuwali ya. Yuwali gitu ya. Wa panjang li juga panjang yuwali wala. Nah, dia menjadikan wali. Taib, la yajuzu la muwalatu man. Apa ya man nih? Rizki. Hmm. Pak man. Lihat makna, lihat bantu dengan terjemah ini memudahkan. Lihat tanda juga sebelumnya. Baik, ada yang tahu man? Isim mausul sebagai mudhofun laisa. Isim mausul mudhof ilaih. Nah, betul. Kalau fik. Berarti man isim mausul. Isim mausul dia. Ini bukan syarat. Yang lainnya dia mausul. Sama dengan alladhi ya. Sama dengan alladhi. Lahu muwalatul ladhi. Man isim mausul. Apa yang ada di sini? Mudhof ilaih ke muwalah. Muwalah mudhof. Buktinya dia tidak bertanwin. Ya, maka secara makna bisa kita lihat tidak boleh baginya menjadikan wali man atau orang yang. Maka dia lebih cocok mudhofun ilaih. Ya, betul. Berarti muwalatu fa'il tadi sebagai mudhaf, man isim mausul mudhofun ilaih. Mabni dengan sukun sebagai mudhaf ilaih. Had. Sekali lanjut. Ada fi'il madi mabni Fi'il madhi mabni dengan fathah ya. Santum. Allah ada fa'il. domir mustatir Domain mustatir huwa kembali ke huwa man. Ya, santum. Allah lafzul jalalah maf'ulun bih lafzul jalalah maf'ulun bih mansub dengan fathah. Wa ataf rasulah sula ma'tuf ma'tuf ke ke Allah Allah azza jalla. Nah, santum huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. mudhafun ilaih Baik, apa yang tambahan dari ini? Hadallah Rasul. silatul mausul Silatul mausul. Santum ya. Nah, masih ingat kaidahnya setelah isim mausul ada silatul mausul, ada silatul mausul. Walau kana aqraba qaribin wa huruf ataf. Lau syarat saja ya. Dia punya nama khusus tapi kita bilang lau syarat ya meskipun dia adalah karib yang kerabat yang paling dekat. Baik. Wa huruf lau huruf. Kana karena oh, kana apa ya kana? Kana ini apa nih? Isim fi'il huruf. fi'il sat Fi'il. Asantum. Fi'il apa dia? Fi'il madhi naqis. madi nakis Nah, itu i'rab kana ya. Kalau itu terjemahkan apa i'rabnya? Fi'il madhi naqis. Kenapa dia naqis? Karena setelahnya ada isim kana, ada fi'il khabar kana. Nah, itu jawabnya. Karena fi'il madhi naqis memberi dengan fathah, dia fi'il madhi berarti memberi dengan fathah. Asantum. Setelah kana apa yang kita cari? Isim kana. Kalau Isim. setelah fi'il biasa itu fi'il tam itu fa'il, kalau kana isim kana. Ada enggak isim kana di sini? adanya fi'il madi itu sat akroba Hmm. Nah, akroba, akroba madi fil madhi? Bukan. Akroba itu bukan fil madhi. Akroba itu isim tafdil. Isim tafdil dari akrobu dia asalnya. Dia isim itu. Artinya yang paling dekat kan sama dengan akbaru. Ya. Dia isim itu. Bukan fi'il ya.
Baik. Silakan apa yang kita cari? Isim kana dan khobarnya. Baik. Akroba apa yang i'rab cocok akroba? Isim atau khobar? Isim Ustaz. Isim Khobar. khobar. Kalau Hmm. isim marfu, isim kana marfu. Iya. Kan Allahu ghafuran. Ini cara ngapalnya gampang. Lihat aja di Al-Quran. Kan Allahu ghafurur rahim. Baik, berarti akroba khobar. Khobar kana, mansub dia ada fathahnya. Baik, berarti isim kana apa? Domir Isim mustatir kana dhamir huwa. mustatir huwa. Ini gampang. Maka walau kana huwa akroba qaribin. Baik, akroba ini khobar kana mansub dengan fathah. Khobar kana mansub dengan fathah. Baik, qaribin Mudhafun ilaih. mudhofun ilaih dari akroba. Ya, istilah isim tafdil itu umumnya ada juga ada mudhofun ilaih. Ya, kalau dia menunjukkan apa namanya sesuatu yang bukan yang paling ya. Nah, itu biasanya ada mudhof ilaih. Fi ahsani taqwimin Al-Quran. Hmm. Ahsani taqwimin. Ahsani mudhof. Isim tafdil dari mudhof. Taqwimin mudhofun ilaih. Tapi tidak selamanya seperti kita dapati juga isim tafdil tidak ada mudhof ilaih. Seperti Allahu Akbaru. Akbaru isim tafdil. Khabar tidak ada mudhofun ilaih. Baik, barakallahu fikum. Ayo soal, ada yang perlu ditanyakan terkait bacaan kita malam ini? Ya, Masya Allah, ada skill sama kita. Bacanya bagus, Insya Allah. Kita lanjut di pekan depan. Berarti kita mulai dari ad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalil untuk kaidah yang ketiga. Tadi sudah dibaca, sudah diartikan. Kita lanjut pekan depan i'rabnya ya. Kita i'rabkan Insya Allah ya. Dan nanti dipersiapkan bagi siapa yang ditunjuk untuk membaca. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kalau Anda dapat pertanyaan, kita juga di sini. Semoga berikan kemudahan insyaallah dan menambah pengetahuan kita terkait bahasa Arab ya, bahasa yang agung, yang menantang juga ya. Kaedahnya banyak, tapi menarik. Ya, kalau kita memahaminya, Masya Allah. Ini sangat membantu kita dalam memahami kalimat-kalimat teks-teks dalam bahasa Arab. Terutama dalam Quran, ya, itu sangat membantu kita. Barakallahu fikum, mohon maaf kekurangan, bil taufiq hidayah. Kita tunggu waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. barakallahu fikum. Assalamualaikum Syukran. warahmatullahi wabarakatuh.